Gejala sosial ialah salah satu penyebab masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dan realita yang ada. Bentuk gejala sosial yang ada di dalam masyarakat yakni meliputi di bidang ekonomi, budaya, lingkungan, psikologis, dan politik. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh gejala sosial yang ada dalam masyarakat seperti adanya geng motor, tawuran. Nah, selanjutnya mari kita lihat dalam masyarakat masih saja terjadi kemiskinan dan masih saja terjadi pencopetan di mana-mana. Dan juga di dalam pencemaran lingkungan sering kali terjadi dan juga masih banyak pengangguran yang ada di dalam masyarakat. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit bercerita tentang gejala sosial yang ada dalam masyarakat, yakni terutama pada pengangguran, di mana pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama ada faktor kemalasan, yang kedua ada faktor cacat atau umur, dan yang ketiga atau yang terakhir adanya faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan di dalam masyarakat itu sendiri. Badan Pusat Statistik mencatat total pengangguran per Februari 2020 adalah 6,88 juta. Dengan tambahan ini, jumlah pengangguran Indonesia bisa menjadi 10,58 juta orang. Nah, sangat banyak bukan? Pada saat ini, pengangguran sudah menjadi perhatian selama ini. Dalam hal ini dirumuskan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masalah pengangguran ini ialah keadaan terkendalanya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan, yang mana pengaturannya diatur dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun penyebab banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia adalah sebagai berikut. Ketidakseimbangan pekerja dan jumlah tenaga kerja. Alasan yang pertama adalah ketidakseimbangan ini yang menyebabkan peningkatan dari jumlah pengangguran setiap tahunnya, yaitu mengenai adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman, membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun memiliki kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Yang kedua ialah kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Namun, hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Yang ketiga ialah kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan. Selanjutnya ialah kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah masalah pendidikan para pelamar pekerja. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Tingkat kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, namun kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan sangatlah kurang. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasan yang selanjutnya adalah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan juga akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. Selanjutnya ialah tingginya harapan para calon pencari kerja. Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Akibat dari munculnya pandemi COVID-19, dari sisi pekerja terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya.